Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gina Nurul Aini. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan perbedaan individu. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian individu. Dalam kepentingan pendidikan, hakikat manusia ditekankan sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Sifat dan ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Individu di sini mempunyai pengertian, yaitu suatu kesatuan yang masing-masing memiliki ciri khasnya, dan karena itu tidak ada dua individu sama, satu dengan yang lainnya berbeda. Menurut Hamalik tahun 2004 dalam bukunya yang dalam halaman 180. Individu sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri. Menurut Rohani tahun 2004 halaman 15. Menurut kamus Eccles and Saddeley, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, dan oknum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan berdasarkan sikapnya. Di sini saya Hasna Afifah akan menjelaskan mengenai karakteristik atau ciri-ciri umum dari suatu individu. Sebelum kita membahas ke ciri-ciri itu, mari kita jelaskan dulu apa itu definisi dari karakteristik individu sendiri. Nah, menurut Stoner dan Freeman, karakteristik individu adalah terjemahan dari sikap manusia dari menghadapi suatu kebutuhan dan menghadapi sesuatu kegiatan. Nah, setiap individu juga memiliki ciri atau sifat atau karakter bawaan yang berbeda dan juga memiliki karakter yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Jadi, kita memiliki sifat atau karakter itu bisa dari internal, dari diri kita sendiri, ataupun dari pengaruh dari luar ataupun lingkungan. Nah, dari uraian tentang manusia dengan kedudukannya, maka kita harus menempatkan semua manusia sama sebagai pribadi yang utuh dan memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Dengan demikian, dari definisi itu kita bisa simpulkan bahwa karakter merupakan sesuatu yang unik, dibawa semenjak lahir atau biologis atau secara psikis, dan juga dapat diartikan sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang. Nah, individu atau karakter ini juga mengandung 5 jangkauan. Jika si individu itu berhubungan langsung dengan Tuhan, maka ia akan memiliki sifat beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, dan juga penyayang. Dan yang kedua, jika dia berhubungan dengan diri sendiri, maka dia cenderung akan bersifat pekerja keras, berani, disiplin, menghargai waktu, lembut, berempati, sportif, dan juga susila. Yang ketiga, jika dia berhubungan dengan keluarga, maka dia akan lebih cenderung ke pekerja keras, cerdik, cermat, adil, serta kerjasama. Karena jika di lingkungan keluarga pasti kita mempunyai seseorang atau beberapa anggota yang harus diperjuangkan, maka kita di sana semangatnya bakalan sangat terpompa. Kemudian yang keempat, berhubungan dengan masyarakat langsung. Nah, dia akan mempunyai sifat yang lugas, setia, dan sportif. Nah, jika kita berhubungan langsung dengan masyarakat, maka kita mempunyai sifat yang terkesan lugas, setia, dan sportif karena kita tahu bagaimana cara menghadapi dunia masyarakat.
Kemudian yang terakhir, jika kita berhubungan langsung dengan alam sekitar, maka kita akan lebih menghargai yang namanya kesehatan, pengabdian, kesehatan, dan juga cinta lingkungan. Nah, jika kita lebih sering berhubungan dengan alam, maka kita akan lebih menghargai kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan, kita tuh akan menyadari bahwa kesehatan itu mahal didapatnya gitu. Kesehatan itu susah didapatkannya. Makanya dari itu, jika kita berhubungan dengan alam, maka kita akan lebih menghargai lagi yang namanya kesehatan. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualism instruction. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman, karena kebutuhan anak, dan kemampuan dasar bawaannya berbeda, maka minat anak dalam belajar akan berbeda juga. Masalah individu mendapat perhatian yang besar dalam kajian psikologi, sehingga melahirkan suatu cabang psikologi yang dikenal dengan individual psikologi, atau yang disebut sebagai diferensial psikologi, yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antar individu. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang sama persis. Sedangkan dalam tinjauan psikologi Islam, perbedaan individual tersebut dipandang sebagai realitas kehidupan manusia yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan bukti kebesaran dan kesempurnaan ciptaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idewa Ayumade Safaya Fasya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan. Di sini ada 3 macam, dan yang pertama adalah pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik dari kecil atau pendek menjadi besar dan panjang, yang prosesnya terjadi sebelum lahir hingga dewasa. Contohnya tinggi badan manusia. Dan yang kedua, ada pertumbuhan sebelum lahir. Pertumbuhan sebelum lahir ini dimulai ketika proses pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma, yang membentuk suatu sel kehidupan yang dinamakan embrio. Kemudian embrio ini membentuk bayi. Masa ini merupakan masa yang sangat kompleks, karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh, dan tersusun jaringan-jaringan syaraf, dan lainnya. Masa ini berakhir setelah kelahiran. Yang ketiga, ada pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan ini merupakan kelanjutan dari pertumbuhan sebelum lahir. Dalam hal ini akan mengalami pertumbuhan fisik yang cukup signifikan dan akan mengalami pubertas. Selanjutnya akan memasuki periode tenang sampai tahap dewasa lalu tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Diolha Kendra, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan individu. Perkembangan yang terjadi pada diri individu meliputi perkembangan pada aspek fisik, emosi, kognisi, sosial, dan psikososial. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang individu. Setiap gerakan yang dilakukan individu merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan fisik ini meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar sendiri merupakan kemampuan individu untuk duduk, berlari, dan melompat.
Sementara motorik halus adalah perkembangan motorik yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan individu untuk belajar dan berlatih, seperti menulis, menggunting, dan menyusun balok. Lalu yang kedua ada perkembangan emosi. Emosi merupakan salah satu kompleksi suasana yang mempengaruhi perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis dan muncul sebelum atau sesudah terjadinya sesuatu. Terjadinya emosi didahului dengan suatu kejadian atau situasi yang mengaktifkan sistem saraf, menimbulkan terjadinya perubahan fisiologis dalam tubuh. Semisal kontraksi-kontraksi otot, sekresi kelenjar-kelenjar tertentu, peredaran darah cepat. Bisa juga terjadi tindakan atau tingkah laku tertentu seperti menangis kalau emosi sedih, tertawa terbahak-bahak kalau gembira, menari-nari, berpelukan, dan mencubit, mengucapkan kata-kata tertentu, dan sebagainya. Jadi emosi terkadang terjadi melalui perubahan fisiologis di luar kesadaran. Lalu yang ketiga, ada perubahan kognitif. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Kemampuan kognitif berkaitan dengan perkembangan berbahasa, bahasa lisan maupun isyarat, memahami kata dan berbicara. Kognisi sebagai kapasitas kemampuan berpikir dan segala bentuk pengenalan. Digunakan individu untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya. Dengan berfungsinya kognisi mengakibatkan individu memperoleh pengetahuan dan menggunakannya sehingga muncul organisasi, yaitu kecenderungan untuk menghasilkan struktur kognitif yang kompleks, yakni sistem pengetahuan atau cara berpikir yang memadukan semakin banyak cerita tentang realitas. Struktur tersebut disebut skema, yaitu pola perilaku yang terorganisasi digunakan seseorang untuk berpikir dan bertindak dalam satu situasi. Yang terakhir, ada perkembangan psikososial. Psikososial berkaitan dengan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, kemampuan individu untuk menyapa dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Aktivitas bermain bagi seorang individu memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sosialnya sebelum anak mulai berteman. Sikap yang perlu dikembangkan melalui kegiatan bermain, antara lain sikap sosial, mengalahkan ego, mempedulikan orang lain, belajar berkomunikasi, memahami sifat teman bermain, belajar bekerja sama, organisasi, belajar menghargai perbedaan, dan belajar berkompromi untuk menciptakan harmoni.